yang terakhir kita praktek pembuatan biochar. Jadi itu bahasa kerennya. Kalau bahasa kampungnya arang. Arang dari tongkol jagung. Jadi persyaratannya tongkol harus kering. Kalau masih basah lama. Jadi apa saja yang bisa dibuat biochar? Bisa sekam padi, kulit kakao, kulit kopi. Jadi karena ini waktu sudah banding, lihat yang sudah berhasil, pulang tidak ada apa-apanya. Jadi harapan kita di sini dari BPTP, mari kita sama-sama. Karena ini beban moral kita semua. Karena ini untuk meningkatkan pendapatan petani. Karena sekarang pupuk semakin langka. Karena kemarin di Jawa Pak, di Jogja itu, Kabupaten Sleman sudah menyeluruh Pak pemakai ini semua Pak. Jadi napi Pak. Jadi kalau dari bawah ini nanti itu bara Pak. Untuk bara. Jadi untuk besaran nanti menyesuaikan bahan di lapangan Pak yang ada di daerah masing-masing. Kalau bahannya banyak dibuat lebih besar atau berapa tempat. Dan kita Pak di kantor BPTP sini punya tungku Pak yang kapasitasnya 1,5 ton. Ada alat meledak. Jangan sampai di tengah Pak, pinggiran saja. Ya. Main pinggir dulu. Jadi ini Pak ini simulasi saja karena kalau menunggu sampai selesai sampai malam pun ini selesai. Kasihan anak-anak ibu di rumah. Bukan bapaknya. Bapaknya kasihan. Ya, boleh. Kan Bapak ini struktur atau bentuknya ini masih hampir utuh Bapak. Bagaimana kalau kita dapatkan kayak bentuk tongkolnya ini sudah tidak aneh gitu Pak, sudah hancur-hancur begitu Pak. Terima kasih. Ya, Bukan jadi tongkol begini, namanya. Pak. Namanya tongkol anak mahasiswa. Coba ini yang sempurna Pak. Yang mana yang sempurna? Tidak hancur. Kalau dia terbakar semua Tapi kalau dibakar di atas begini saja Pak, tidak bisa, tidak sempurna dia. Jadi kasih dulu. Kalau kita bakar biasanya jadi abu. Sempurna juga ada sebagian saja. Ya, sebagian. Kan rugi Pak, kasihan toh. Jadi kenapa mau kita menggunakan metode konflik ini supaya dia bakarnya dari bawah. Harus ditunggu dia. Jadi begitu sudah mulai hitam Pak, kita tumpuk lagi. Jadi tidak sempat jadi abu, sudah kita tumpuk. Nanti kalau sudah hitam semua, sudah jadi. Sudah tidak lagi kita mau bakar. Nah ini sudah jadi. Nah nanti jadinya seperti itu. Nah kalau di aplikasi bagaimana ya? Kita remukan dulu Pak. Tidak ada sistem lubang tanam, ada sistem disebar. Jadi kalau disebar kita hambur dulu, baru nanti kita olah terakhir. Jadi biasa kan kalau lahan, kalau sistem TOT, nah biasanya di jalur tanaman itu saja nanti, atau sebagai penutup yang kata Ibu tadi kita tutup. Nah ini sebenarnya hasilnya nanti bisa juga kita aplikasikan kita promosikan, kita campur pupuk kandang bisa dengan perbandingan 50-50, kita pakai asam humat untuk yang lainnya. Nah, ini macam-macam fungsinya Pak. Nah, itu bagus. Karena dia tadi fungsinya paling utama meretensi hara dan meretensi air. Di mana tempat berdos itu? Kalau tidak, kalau dibakar di situ. Pak, kalau memang ini kan masih utuh. Ya. Andai kata pupuk organik dari kotoran sapi mau digiling kasih hancurin, apakah bisa? Bisa sama-sama. Terima kasih banyak. Tadi Ibu Nenek bilang kalau tidak diremukan ada rongga di dalam. Nah ini yang harapannya bisa menyimpan air Pak. Ingat tadi kata Bu Neno? Iya. Nah, jadi dia ini pH-nya 8 ini. Jadi kita kasih ke tanah yang masam, dia mengangkat tadi pH tanah tadi itu. Ini Pak, kalau untuk planter bag boleh Pak? Ya? Berapa campurannya Pak? Apanya? Kalau planter bag yang di atas bakan udah tanam itu Pak, planter bag itu. Tidak bisa kita bilang 1 kilo Pak, kan lebih banyak satu kilo tanah kan lebih banyak, lebih berat daripada 1 kilo ini kan. Jadi biasanya perbandingan. Mungkin 1 ember ini 1 ember tanah. Iya, begitu Pak. 1:1. Tapi bagusnya 1 tambah kandang lagi Pak 1. Iya. Ini tadi kan sifatnya meretensi hara, menyimpan hara Pak. Jadi hara yang Bapak kasih itu dia pegang, tidak mudah hilang. Nah, kita olah. Nah, tapi kalau kulit kakao, biochar kulit kakao, kalau di sawah dia tidak. Ini kita kasih dia langsung tenggelam. Iya. Karena dia lebih berat dan dia lebih bagus Pak haranya. Saya pernah uji ini berapa macam, yang paling bagus itu adalah kulit kakao. Tanah yang Ya. tanam berapa kali
bagus. Nah, ini sulit didekomposisi. Ini sulit didekomposisi. Jadi dia bertahan lama di dalam tanah. Ini karbonnya tinggi, Pak. 30%. Beda dengan bapak pupuk kandang. C-nya paling berapa? Paling tinggi 15. Ini 30%. Kalau pupuk kandang dia habis, Pak. 2-3 tahun habis. Ini dia tidak. Karena dia lepas sedikit demi sedikit. Nah, itulah fungsinya dari biochar itu tadi. Jadi Bapak di lokasinya apa ada? Misalnya saya ada kulit kakao, buat dari kulit kakao. Nah, yang di Napu saya ada kulit kopi, buat dari kulit. Sama Pak caranya. Jadi ini sebenarnya cara sederhana yang untuk di petani. Kalau mau modern ada namanya pakai drum. Nah, pernah lihat kan? Ini kan tidak ada api. Kalau nambah berikutnya pakai langsung boleh langsung ke tengah tuh. Kita kasih lingkar aja. Karena ini kenapa sebagai pernapasan, Pak? Nah, jadi nah, kayak ini jadinya kan masih dalam bentuk tongkol ya kan? Mau dibongkar, Itu Pak. sudah mau selesai terakhir. Kalau kita mau perkaya lagi, setelah kita bakar, kita siapkan drum Pak di samping. Ada istilahnya biochar yang diperkaya. Jadi kita, nah, setelah ini jadi kita tuang di situ dia Pak. Jadi dia menyerap air tadi. Nah, ini yang kita hambur tadi. Nah, ini nanti terurai pelan Pak. Jadi tidak habis, tidak menguap. Jadi tinggal kita, nah itu nanti diperkaya. Kalau kita sudah lakukan tadi perendaman di Ya, kita aplikasi ke pangan dan tidak melakukan pemenaman, ya. akan terjadi penguapan. Tetap jadi penguapan Pak. Ini kan tadi saya bilang kan ada cara disebar, ada beberapa tekniknya. Tetapi tadi Pak, karena dia sebenarnya kalau matahari saya tidak bagaimana ya, beda dengan pupuk kandang dengan ini kan menyimpan airnya lebih tinggi dia.